hibah, kok nggak lu periksa? Saya tanya ya, kalau Pak Giovanni kasih uang ke saya tuh hibah masukin ke KPK, LHKPN, harusnya saya ditangkap loh. Ini gratifikasi namanya, Bos. November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, 8 bulan tidak manggil saya dan mengatakan saya tidak ikutin prosedur undang-undang. Ini apa, Bos, BPK? Lo kira gue takut? Hah? Makanya saya berpikir BPK ini isi lebih baik oknum. Ya, kalau kamu tidak jujur, kamu berani nggak nantang seluruh publik seperti ini? Itu yang saya bilang, nggak usah di print spin, nanti kalau kenapa? Makanya lain kali nggak usah masuk sini lagi, nggak jelas kalau gitu. Kan mereka semua maunya saya nggak jadi gubernur kan? Iya sudah. Pengusutan kasus dugaan korupsi pembelian lahan di Cengkareng oleh Pemprov DKI Jakarta di era Basuki Cahayapurnama atau Ahok ternyata terus dilakukan polisi. Kemarin, Polri mengumumkan telah menetapkan 2 orang tersangka. Kasus ini bermula pada 2015 silam saat Pemprov DKI membeli lahan seluas 4,6 hektar untuk pembangunan rumah susun di Cengkareng Barat, Jakarta Barat dengan nilai 668 miliar rupiah. Rupa-rupanya, tanah yang dibeli tersebut adalah tanah milik Pemprov DKI sendiri. Karena itu, diduga kuat telah terjadi tindak pidana korupsi. Dugaan ini diperkuat laporan Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan pembayaran dilakukan kepada seseorang yang ternyata bukan pemilik lahan. Meski kasus ini sudah terjadi hampir 7 tahun lalu, Polri masih mengusutnya. Bareskrim Polri menetapkan 2 tersangka terkait kasus tersebut. Kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan, berdasarkan laporan polisi nomor LP-656-6-2016 Bareskrim tanggal 27 Juni 2016, waktu kejadian pada 2015 dengan 2 tersangka atas nama S. Sukmana dan RHI Rudi Hartono Iskandar. Sukmana merupakan mantan Kepala Bidang Pembangunan Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI Jakarta. Sedangkan Rudi Hartono merupakan terdakwa kasus korupsi tanah di Muncul, Jakarta Timur dalam program Rumah DP 0 Rupiah Anies Baswedan. Sukmana dan Rudi Hartono dijerat pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya dokumen berupa GIRIK, dokumen persyaratan penerbitan sertifikat hak milik SHM warga terkait tanah Cengkareng, dokumen berkaitan dengan proses pengadaan tanah, dan dokumen berkaitan dengan proses pembayaran tanah. Selain itu, polisi juga menyita uang tunai sebesar 1,451 miliar. Uang tersebut didapat dari sejumlah pihak, rinciannya 161 juta dari mantan KIC pemerintahan dan Trantip Kecamatan Cengkareng M. Saleh, 500 juta dari mantan Camat Cengkareng tahun 2011-2014 Junaidi, 790 juta dari Camat Cengkareng tahun 2014-2016 Masud Effendi. Ramadan menjelaskan nilai total pengadaan lahan itu sebesar 684 miliar rupiah lebih. Dia berkata, objek tanahnya diduga sebagian atau seluruhnya dalam kondisi bermasalah dan atau SHM-nya diduga hasil rekayasa sehingga tidak dapat dikuasai, dimiliki, dan dimanfaatkan sepenuhnya yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Menurut Ramadan, perbuatan Sukmana dan Rudi Hartono bertentangan dengan pedoman pengadaan tanah pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan Peraturan Presiden 71/2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Ramadan juga melanjutkan, Sukmana dan Rudi Hartono menerima uang dari pihak penjual. Di dalam kasus ini, Ahok pernah dimintai keterangan pada 14 Juli 2016. Usai diperiksa, Ahok mengaku menjelaskan adanya dugaan pemalsuan dokumen kepada polisi. Tapi Ahok belum mengetahui pihak siapa yang melakukan pemalsuan data tersebut. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman, mengapresiasi langkah Polri yang terus mengusut kasus dugaan korupsi itu. Dia pun yakin, perlahan sejumlah fakta akan terungkap bagaimana pengadaan lahan itu jadi banjakan korupsi. Menurut Boyamin, kasus ini mudah ditelisik, mulai dari penawaran hingga pembelian lahan sudah terlihat cacatnya. BPK pun dengan mudah menyatakan pembelian tanah ini menyalahi aturan, mengandung unsur tindak pidana korupsi. Agar kasus ini menjadi terang benderang, ia menyarankan Polri memanggil Ahok lagi untuk dimintai keterangan. Kata Boyamin,
Pak Ahok semestinya bisa dimintai keterangan sebagai saksi terkait proses pembelian ini. Tapi sekali lagi saya tidak katakan Pak Ahok terlibat atau tidak. Saya percayakan sepenuhnya kepada Bareskrim sesuai dengan fakta, data, dan bukti yang ada. Kita tunggu saja. Macam-macam. Pertanyaan inti sih 4 ya. Apa itu Pak? Pertanyaan itu. Ada data yang diserahkan gitu Pak? Ada data yang diserahkan? Ya kita kasih aja. Misalnya kan kita masih keterangan pada polisi bagaimana proses pembelian Cengkareng yang tidak duga ada gratifikasi. Hibah. Kok nggak lu periksa? Saya tanya ya. Kalau Pak Giovanni kasih uang ke saya tulis hibah masukin ke KPK, LHKPN. Harusnya saya ditangkap loh. Ini gratifikasi namanya, Bos. November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, 8 bulan tidak manggil saya dan mengatakan saya tidak ikutin prosedur undang-undang. Ini apa, Bos, BPK? Lo kira gue takut? Hah? Makanya saya berpikir BPK ini isi lebih baik oknum. Ya, kalau kamu tidak jujur, kamu berani nggak nantang seluruh publik seperti ini? Itu yang saya bilang, nggak usah di-print, spin, nanti kalau kenapa. Makanya lain-kali nggak usah masuk sini lagi, nggak jelas kalau gitu. Kan mereka semua maunya saya nggak jadi gubernur kan? Iya sudah.